Semua mereka hanya ingin kebahagiaan mereka sendiri. Baik papa ataupun tante Ariel juga sama. Papa sama tante benar-benar egois, tante dan papa tidak ingin Ricky bahagia. Kalian tidak sayang pada Ricky. Ibu Ricky saja tidak menyayangi Ricky. Dia meninggalkan Ricky. Dan papa ingin menikah dengan tante Amira. Ricky hanya menginginkan ibu yang baik. Apa Ricky salah tante? Lebih baik Ricky mati saja. Ricky tidak ingin sembuh. Tidak ada yang sayang sama Ricky, tangis Ricky. Richard baru saja sampai. Dia dan Edward mendengar semua perkataan Ricky. Richard menyadari apa sebenarnya yang dibutuhkan anaknya. Ariel yang tidak tega mendengarkan semua perkataan Ricky, dia langsung menangis dan memeluk Ricky. Sayang, jangan berkata seperti itu. Tante sangat menyayangi kamu nak. Tante tidak mau kamu berkata seperti itu, kata Ariel menangis. Papa akan menikah dengan Tante Ariel. Baiklah, mari kita menikah, kata Richard yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Benarkah papa? Kata Ricky. Apa yang kamu katakan? Kata Ariel pada Richard. Jika kamu tidak ingin menikah denganku, setidaknya kamu menikah demi Ricky, kata Richard. Tapi bagaimana mungkin pernikahan bisa terjadi tanpa? Kata Ariel, namun Richard langsung melanjutkan pembicaraannya. Tanpa apa? Tanpa cinta, atau tanpa mengenal, atau tanpa apapun itu. Alasan kita menikah hanya demi Ricky, tidak ada yang lain. Aku janji tidak akan pernah mencampuri urusan pribadimu. Aku tidak akan memaksamu untuk berlaku layaknya sebagai istriku. Jika memang suatu saat kamu tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini, aku akan melepaskanmu. Tapi setidaknya untuk sementara ini mari kita melupakan perasaan kita masing-masing. Jika memang kamu benar-benar menyayangi Ricky, lalu apa salahnya kamu berikan dia kesempatan untuk menjadi anakmu dan memanggilmu dengan sebutan mama, kata Richard. Tante, Ricky mohon, kata Ricky membujuk Ariel. Ariel hanya diam sejenak. Baiklah, aku akan turuti permintaan kalian. Tapi sebelum pernikahan terjadi aku ingin mengajukan beberapa syarat, kata Ariel. Richard menyerngitkan kedua alisnya. Syarat? Katakan apa saja syaratnya, kata Richard. Kita tidak bisa bicara di sini, kata Ariel sambil memberikan kode melalui matanya kepada Richard bahwa ada Ricky di sana. Baiklah. Ricky, kamu tunggu di sini sebentar, papa mau bicara dengan Tante Ariel dulu, kata Richard. Iya Pak, kata Ricky. Kemudian Ariel dan Richard pergi meninggalkan ruangan Ricky. Setelah keduanya pergi, Ricky dan Edward langsung bertos ria. Yes, Ricky, kita berhasil. Aktingmu benar-benar bagus, kata Edward tertawa dan Ricky pun sebaliknya. Kini Ariel dan Richard pergi menuju taman. Katakan apa syaratnya, kata Richard. Yang pertama, aku harap kamu bisa pegang kata-katamu. Yang mana, kata Richard, untuk tidak mencampuri urusan pribadiku. Dan kamu tidak akan pernah memaksaku untuk berlaku layaknya sebagai istrimu, dan jika suatu saat aku sudah jenuh dengan pernikahan ini, aku akan mengakhirinya kapan saja, kata Ariel. Baik, lalu yang kedua, kata Richard, aku tidak ingin pernikahan dipublikasikan. Dan pernikahan hanya dihadiri keluarga saja, kata Ariel. Tapi kenapa, kata Richard, karena pernikahan kita adalah keterpaksaan antara kita berdua. Aku tidak mau jika suatu saat pernikahan ini berakhir semua orang mengetahui bahwa aku adalah mantan istrimu, kata Ariel. Yang ketiga, kata Richard, aku rasa kamu mendengar perkataan perawat 2 hari yang lalu kepadaku, kata Ariel. Itu masalah pribadimu, kata Richard. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin ini menjadi masalah ke depannya antara aku dan juga Ricky, kata Ariel. Apa maksudmu, kata Richard. Seperti yang kamu ketahui, aku dulu pernah mengandung. Tapi aku belum pernah menikah sama sekali. Terserah kamu menilaiku wanita seperti apa, tapi aku wanita tidak seperti itu. Di saat kehamilanku memasuki bulan yang ke-9, aku mengalami kecelakaan dan aku tidak sadarkan diri beberapa hari. Setelah aku sadar ternyata anakku sudah dioperasi. Namun dokter dan juga keluargaku mengatakan bahwa anakku tidak bisa tertolong. Sehingga anakku meninggal di waktu itu juga. Awalnya aku tidak percaya begitu saja. Namun seiring berjalannya waktu beberapa tahun ini aku bisa menerima kepergian anakku. Namun 2 hari yang lalu perawat bertanya padaku di mana anakku dan mungkin anakku sudah besar. Dari perkataan dokter tersebut, aku yakin anakku masih hidup dan mungkin ini perbuatan keluargaku.
Aku akan terus mencari kebenaran itu. Jika suatu saat aku bertemu dengan anakku, aku harap kalian bisa menerimanya. Jika tidak, maka maafkan aku. Aku terpaksa harus melepaskan kalian, kata Ariel. Richard terdiam dan tidak menjawab syarat yang ketiga itu. Berapa tahun umur anakmu sekarang? Tanya Richard. Mungkin seumuran dengan Ricky juga, kata Ariel. Apakah anakmu laki-laki juga? Kata Richard. Aku tidak tahu. Karena keluargaku tidak mau memberitahukannya kepadaku. Dan itu salahku sendiri. Seandainya aku bertanya pada dokter pada saat aku periksa kandungan, mungkin aku tahu apa jenis kelamin anakku. Berulang kali dokter ingin memberitahuku. Tapi aku melarangnya karena aku hanya ingin kejutan darinya. Dan malah itu yang menjadi penyesalanku, kata Ariel menangis. Kenapa kamu tidak temui saja dokter kandunganmu itu, kata Richard. Sejak kejadian itu, dokter yang menangani kehamilanku dipindah tugaskan pada saat itu juga. Namun aku tidak tahu kemana dia dipindahkan, kata Ariel. Lalu kemana ayah bayimu itu? Apa dia tidak ingin bertanggung jawab sedikit pun? Kata Richard, ini kesalahanku. Karena pada saat itu seseorang menjebakku dan aku tidak sadarkan diri. Aku tidak mengenal pria itu. Dan aku tidak ingin membagi kesalahanku dengannya. Biarkan saja aku yang menanggungnya, kata Ariel. Seketika Richard menelan selivanya sendiri. Bagaimana mungkin mereka berdua mengalami hal yang sama? Apa kamu sudah gila? Bagaimana mungkin kamu menanggung beban seberat itu sendirian? Kata Richard. Bagiku itu tidak beban. Berulang kali keluargaku berusaha untuk menyingkirkan anakku, namun dengan kemampuanku, aku berusaha untuk melindungi anakku, kata Ariel. Lalu di mana semua keluargamu? Kata Richard. Mereka semua tidak penting lagi bagiku. Sekarang kamu belum menjawab syaratku yang ketiga, kata Ariel. Maaf, bisa kamu ulangi? Karena saya sudah lupa apa syaratmu yang ketiga, kata Richard. Aku harap suatu saat kalian bisa menerima kehadiran anakku. Jika tidak, maka maafkan aku. Aku terpaksa harus melepaskan kalian, kata Ariel. Baiklah, kata Richard. Lalu kapan pernikahan dilaksanakan? Tanya Ariel. Apa syaratnya? Hanya itu saja? Tanya Richard. Iya, hanya itu saja, kata Ariel. Baiklah. Pernikahan dilakukan 3 hari dari sekarang, kata Richard. Apa? Kenapa begitu cepat? Aku bahkan belum ada persiapan untuk itu, kata Ariel panik. Lebih cepat lebih baik bagi Ricky. Untuk apa kita membuang-buang waktu? Kamu tidak perlu memikirkan yang lain. Untuk masalah persiapan pernikahan, serahkan saja padaku. Kamu hanya perlu mempersiapkan dirimu saja. Dan aku harap kamu adalah orang yang bertanggung jawab, kata Richard. Kamu tidak usah khawatir soal itu. Aku akan mempertanggungjawabkan perkataanku, kata Ariel. Dalam hati Richard, mudah-mudahan saya tidak jatuh ke dalam jebakan Revan. Dan mudah-mudahan ini cara untuk membalas apa yang diperbuat Revan padaku 6 tahun yang lalu. Agar dia merasakan bagaimana rasanya jika orang yang dicintainya bersama dengan orang yang sangat dia benci. Dan bagaimana sakitnya jika harus kehilangan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Dan semoga ini langkah pertama untukku membalas Revan, batin Richard demem. Setelah Richard dan Ariel menyelesaikan pembicaraannya, kini mereka berdua kembali menemui Edward dan Ricky. Sesampainya di sana, Edward memberikan kode melalui tatapan matanya kepada kakaknya. Seakan bertanya bagaimana. Apa kita berhasil? Itulah pertanyaan yang muncul di mata Edward. Dan Richard pun menyadari pertanyaan Edward. Edward, kita perlu bicara. Ada beberapa hal yang harus kamu urus mengenai perihal pernikahan, kata Richard agar Ariel tidak curiga. Baiklah kak, kata Edward. Ricky, maaf papa harus pergi. Ada beberapa hal yang harus papa urus. Tidak apa-apa kan sayang, kamu papa tinggal dengan tante Ariel, kata Richard. Iya pah. Tidak apa-apa, kata Ricky. Richard dan Edward pergi meninggalkan lokasi rumah sakit. Bagaimana kak? Apa kita berhasil? Kata Edward. Pernikahan dilaksanakan 3 hari lagi, kata Richard. Apa? Secepat itu? Kata Edward juga terkejut. Bukankah kamu yang ingin pernikahan ini secepatnya dilaksanakan? Tanya Richard. Iya kak. Tapi maksud aku tidak harus secepat ini juga. Bagaimana caraku untuk mengurus semuanya? Kata Edward. Bukan kamu yang akan mengurusnya. Masalah ini biar Resti saja yang mengurus. Kamu hanya perlu awasi Ariel.
Jangan pernah kamu abaikan dia dalam hal apapun, kata Richard. Apa kakak takut? Jika kakak ipar kabur, kata Edward. Bukan itu. Aku hanya takut jika mereka menjebak kita. Jikapun itu tidak benar. Aku takut Revan berbuat sesuatu padanya, maka pastikan dia baik-baik saja, karena Ariel adalah umpan yang sangat berharga bagi kita untuk memukul Revan. Dan pastikan Ariel tidak mengetahui bahwa kamu sedang mengawasinya, kata Richard. Baiklah kak, kata Edward. Sementara di rumah sakit, Tante terima kasih banyak. Karena Tante sudah mau menerima Ricky jadi anak Tante. Ricky janji akan menjadi anak yang baik bagi Tante. Dan maafkan Ricky Tante. Karena Ricky sudah memaksa Tante untuk menikah dengan Papa. Tapi asal Tante tahu, Ricky lakukan itu semua karena Ricky sangat takut kehilangan Tante. Ricky janji pada Tante. Ricky akan selalu bersama dengan Tante apapun yang terjadi. Dan Ricky akan melindungi Tante dari Papa, kata Ricky. Sayang, Tante sangat bersyukur memiliki anak yang sangat baik dan juga pintar seperti kamu. Tante pun janji sayang. Tante akan berusaha melakukan apapun yang terbaik untuk kesayangan Tante yang sangat tampan ini. Dan lihatlah papamu itu. Tante akan memberikan dia pelajaran nanti. Karena hari itu dia menuduhku yang bukan-bukan, kata Ricky. Tante, bagaimana jika nanti kalau kalian sudah menikah kita setiap harinya kerjain papa, kata Ricky. Hahaha betul itu sayang. Itu pasti menarik. Tante setuju. Mari kita berikan dia pelajaran, kata Ariel. Hahaha iya tante, kata Ricky. Tapi sayang kamu harus janji dulu pada tante bahwa kamu harus cepat sembuh, kata Ariel. Ricky akan berusaha tante, kata Ricky. Semangat, kata Ariel dan mengepalkan tangannya lalu mengayunnya untuk memberikan tanda semangat pada Ricky. Oke tante semangat, kata Ricky mengikuti Ariel untuk mengepalkan tangannya. Keesokan harinya Ariel kembali bekerja di restorannya. Pernikahannya tinggal 2 hari lagi. Tidak ada yang tahu bahwa Ariel akan menikah karena Ariel tidak memberitahunya baik itu kepada Mary ataupun Rika. Sudah 2 minggu Ariel berada di Indonesia. Namun selama itu dia belum pernah bertemu dengan keluarganya. Hari ini Ariel berniat untuk menemui keluarganya. Namun sebelum itu Revan mengajaknya bertemu di sebuah mall. Ariel pergi menemui Revan terlebih dahulu dan setelah urusannya selesai baru dia pergi bertemu dengan keluarganya. Seperti apa yang diperintahkan Richard kepada Edward untuk mengawasi Ariel. Edward melakukan tugasnya tersebut tanpa diketahui Ariel. Kak, ada apa mengajakku bertemu di sini? Kenapa tidak datang aja langsung ke restoran? Kata Ariel kepada Revan. Ayolah, temani aku untuk mencari sesuatu untuk wanita idamanku, kata Revan sambil merangkul pundak Ariel. Apa, benarkah kakak sudah jatuh cinta kepada wanita lain? Tapi siapa orangnya kak? Kata Ariel. Ayolah nanti juga kamu tahu, kata Revan sambil berjalan dan masih tetap meletakkan tangannya di bahu Ariel. Revan membawa Ariel ke sebuah toko tempat perhiasan. Kak, kenapa ke sini? Memangnya kakak mau beli apa untuk wanita itu? Tanya Ariel. Namun Revan tidak menjawab. Bah kita mau cari cincin pernikahan. Bisakah kamu memberikan kami desainnya? Kata Revan. Apa nikah? Kapan kakak akan menikah? Kata Ariel. 2 bulan lagi. Kata Revan. Ini silahkan dilihat-lihat dulu. Jika Bapak merasa kesulitan untuk memilihnya Bapak bisa meminta kami untuk membantunya. Kata petugas toko itu memberikan sebuah buku yang terdapat semua gambar perhiasan yang ada di toko mereka. Terima kasih, kata Revan menerima buku itu. Ariel menurutmu mana yang bagus? Kata Revan. Semuanya bagus kak. Tapi wanita itu seperti apa? Bisa saja kan pilihanku dia tidak menyukainya, kata Ariel. Jika kamu menyukainya, dia pasti menyukainya juga, kata Revan. Benarkah? Kalau begitu mari kita pilih, kata Ariel. Kemudian Ariel memilih sebuah cincin yang menarik perhatiannya dan menurutnya cantik. Kalau menurutku yang ini deh kak, kata Ariel. Oke baiklah, kata Revan. Ba bisa kami pilih yang ini. Oh ya minta nomor yang bisa dihubungi. Saya akan mengabarinya lewat telepon ukuran jari wanita saya, kata Revan. Sebentar pak, ini pak silahkan hubungi toko kami dan terima kasih sudah belanja di toko kami, kata petugas toko itu. Kenapa tidak telepon sekarang aja kak, kata Ariel. Dia sibuk.
Kata Revan kembali merangkul pundak Ariel dan pergi meninggalkan toko tersebut. Aku penasaran banget siapa yang berani membuat kakak jatuh cinta, kata Ariel. Sudahlah itu tidak penting. Kamu juga nanti tahu, kata Revan. Apa sudah siap nih? Karena aku masih ada urusan lain, kata Ariel. Urusan apa? Kata Revan. Adalah kak. Urusan pribadi saja, kata Ariel. Sudah mulai rahasia-rahasian nih ceritanya. Kata Revan. Bukan begitu kak. Kakak tahu kan? Aku orang yang tidak suka jika melibatkan yang lainnya tentang urusanku, kata Ariel. Iya, iya. Terserah kamu saja. Tapi sebelum kamu pergi kita makan dulu, kata Revan. Baiklah tapi hari ini kakak yang traktir, kata Ariel. Hahaha itu tidak masalah bagiku. Bahkan memberimu makan seumur hidup pun itu tidak masalah bagiku, kata Revan. Iya, iya. Aku tahu kakak memiliki uang yang sangat banyak. Oh ya kak. Kakak pergi duluan aku mau ke toilet dulu, kata Ariel. Apa perlu ku temanin? Tanya Revan. Apaan sih kak? Mesum banget deh, kata Ariel. Hahaha kamu serius banget sih, kata Revan sambil mencubit hidung mancung Ariel pelan. Sudah sana. Aku tidak mau menunggu terlalu lama, kata Revan. Iya udah kak aku pergi, kata Ariel. Ariel pergi menuju toilet. Namun seseorang pria berlari dan menabrak Ariel. Ariel pun duduk terjatuh. Namun pria tersebut mengabaikan Ariel. Hei, dasar orang yang tidak punya tanggung jawab. Dibantuin kek. Atau minta maaf kek, kata Ariel marah. Namun seseorang menjulurkan tangannya untuk membantu Ariel berdiri. Ariel mengira itu adalah Revan. Tanpa melihat wajah yang menolongnya, Ariel menggapai tangan yang terulur itu.